Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, ketemu lagi di Indrayanti di Tambak Matahari Cipta Sentosa, Tambak MCS. Alhamdulillah, hari ini tanggal 31 Maret tahun 2021, kita parsial yang ketiga di usia 90-an dan alhamdulillah sudah mencapai size kepala 4. Tambak Matahari Cipta Sentosa menggunakan benur dari MS ya, dan menggunakan pakan MS. Terbukti sudah, walaupun dalam kondisi masa pandemik, kita sudah parsial yang ketiga. Udang faname hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan sektor perikanan. Berbagai teknologi budidaya masih sering dikembangkan demi meningkatkan produktivitas udang faname setiap tahunnya. Teknologi budidaya secara intensif masih menjadi andalan bagi para pembudidaya udang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu SR, survival rate atau tingkat kehidupan yang tinggi, pertumbuhan yang baik, ADG yang baik, dan FCR, feed conventional rate yang rendah. Nah, prinsip budidaya dengan menghasilkan biomasa yang tinggi dalam waktu yang periode budidaya yang lebih pendek masih menjadi tujuan dari kegiatan budidaya udang dengan mencari metode yang efisien. Budidaya udang dengan sistem intensif maupun super intensif atau supra intensif memberikan konsekuensi tinggi biomas udang di tambak. Pengendalian bobot biomasa pada populasi udang agar tetap dalam batas daya dukung menjadi suatu keharusan dalam manajemen budidaya intensif dan super intensif. Jadi carrying capacity itu benar-benar harus kita perhatikan. Dengan menjaga carrying capacity, kita akan bisa meningkatkan produktivitas ataupun hasil dari udang itu sendiri. Berapa ton per hektar. Itu tujuan dari budidaya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Pemahaman mengenai beberapa kapasitas untuk daya dukung lahan atau carrying capacity di setiap lahan tambak harus dikenali oleh setiap pembudidaya di masing-masing lokasinya. Nah, sistem budidaya dengan padat tebar yang tinggi akan berisiko negatif apabila pembudidaya tidak dapat mengendalikan. Nah, kenapa kita ini panen parsial? Nah, ini adalah salah satu cara, salah satu teknik untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ya, metode panen parsial atau panen sebagian dapat menjadi alternatif cara untuk tetap menjaga daya dukung lahan. Panen parsial atau panen sebagian merupakan suatu kegiatan yang mulai banyak dilakukan guna mengurangi sebagian kecil dari biomasa udang dalam satu kolam atau dalam petakan. Panen parsial memiliki berbagai tujuan, yaitu menjaga keseimbangan antara biomasa dengan ruang gerak udang, mengurangi produksi limbah agar lebih mudah diolah, dan mempercepat pertumbuhan udang. Pada umumnya, panen parsial biasa dilakukan pada DOC atau Day of Culture 55-60. Itu yang pertama. Kemudian 10 atau 2 minggu kemudian dilakukan parsial kedua, dan 2 minggu kemudian parsial yang ketiga, dan 4 dan 5. Itu dilihat dari beberapa parameter yang menjadi acuan kenapa harus parsial. Biasanya untuk parsial pertama diambil 10-15% dari populasi per biomasa budidaya. Beberapa keuntungan melakukan kegiatan panen parsial antara lain kondisi kualitas air dapat lebih terjaga dikarenakan input jumlah pakan yang berkurang sehingga limbah organik ikut berkurang. Kemudian ADG atau average daily growth lebih tinggi ya.
Yang semula hanya mungkin 0,3, setelah parsial bisa menjadi 0,4, 0,5, bahkan 0,7 ADG-nya. ADG lebih tinggi karena ruang gerak lebih luas sehingga mengurangi risiko udang stres. Dan secara ekonomi perputaran uang yang dihasilkan akan lebih cepat karena ada pemasukan dalam periode waktu yang cepat. Jadi dalam waktu 55-60 hari kita sudah bisa menarik tabungan kita yang di dalam kolam itu. Artinya banyak teman-teman petani mengatakan bahwa dengan parsial pertama pakan sebagian sudah terbayar. Sehingga untuk berikutnya itu sudah terlihat keuntungan yang akan dicapai. Kapan kita harus parsial? Nah, itu ada tanda-tandanya yang betul-betul harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kalau kita melihat dissolve oksigen ataupun oksigen terlarut di dalam air itu sudah tidak bisa bergerak naik lagi atau mungkin sudah di bawah 3, itu salah satu tandanya bahwa kita harus segera parsial. Dan secara hitung-hitungan juga dapat kita lihat misalnya dari rasio pakan, ya, rasio pakan per HP kincir. Misalnya rasionya sudah mencapai 15, wah itu udah sangat-sangat riskan kalau kita lanjutkan. Karena udang masih tetap mau makan, bisa-bisa nanti pakannya meningkat lagi. Tetapi karena rasionya sudah mencapai 15 kg per HP, nah ini udah sangat berat. Sehingga ini harus kita lakukan parsial. Kemudian kita juga lihat carrying capacity-nya. Misalnya di dalam kolam 1000 kemudian sudah mencapai 2 ton, nah ini juga kita harus parsial, tanda-tandanya seperti itu. Atau bahkan mungkin di tempat yang lain yang kedalamannya cuman sekedarnya saja dan carrying capacity juga hanya mencapai 1,5 ton atau 15 ton per hektarnya. Begitu mencapai ataupun mau mencapai ke 1,5 ton itu sudah harus di parsial. Jadi tanda-tanda parsial yang bisa kita kenali adalah dari rasio pakan, kemudian dari DO, ya. Kemudian dari ADG-nya juga yang tidak mau naik lagi. Nah ini udah salah satu tanda-tanda untuk segera kita lakukan parsial. 85. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 67